Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad din kullih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadata tanfatihul basair wal absar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi 'allamana al-ihtiyata linanjuwa minal akhtar. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli as-safa'il abrar, amma ba'du. فأقول في قوله تعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقد قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال أيضا ورفعنا لك ذكرك. وقال أيضا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال حبيبنا Muhammadun sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu minasyahidin wal fa'ilin insyaallah. Yang ulun muliakan para habaib, para syarifah di mana saja berada, wabil khusus yang hadir di tempat yang mulia ini penuh barakah, Masjid Babus Salam, pintu keselamatan. Mudah-mudahan siapapun yang masuk di masjid ini selamat berataan. Maksudnya yang lain yang masuk pagar masjid itu sudah selamat berataan. Tanda alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian yang saya muliakan para ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi, para tuan guru, para asatidz, ya, muallim berataan, tokoh masyarakat, tatuha kampung, hadirin yang dimuliakan Allah. Wabil khusus saya berbahagia sekali ketemu Pak Suwandi. Ternyata orangnya lamah limambut. Bagus dia orang kayak ini, kayak orang-orang kayak ini bagus, bisi bini banyak. Jangan saya. Tapi minta maaf bulah Ibu Subandi ulun menggaya aja, insya Allah. Merangkap jangan jabatan aja dirangkap, merangkap bini. Tapi jangan Pak Suanjaya, jangan ya Allah. Ini di sini di hadapan bininya mendatang ke kita, lain pulang kesah. Ya alhamdulillah Pak Subandi, mudah-mudahan sidin sehat walafiat. Ketika dalam masa jabatan beliau bisa mengurus masjid, alhamdulillah. Mahal anunya kalau gaji pian di DPR itu paling-paling 10 miliar sebulan. Kalau di masjid ini menjabat itu 1000 triliun sebulan gajinya. Kenapa? Karena ini Allah Ta'ala membalas. Sebab kita pakai kalimat Bapak Dr. Ghazali, ulun anggap guru ulun, orang Muhammadiyah di Banjarbaru ujar sidin, kalau kita berbicara pahala, hitung jasidin matematika bilangan yang tak terhingga, itulah balasan Allah Ta'ala, kada terhingga balasannya. Sembahyang subuh, sunat subuh, apa ujar Nabi? Barang siapa sembahyang fajar, ulama menyebut sebagian besar itu adalah sembahyang sunnah subuh. Siapa sembahyang sunnah subuh, sunat subuhnya lah, lain sembahyang subuhnya. Apalagi sembahyang subuhnya. Sunat subuh itu kan kalau dilaksanakan berpahala, kada dilaksanakan kada dapat pahala, artinya rugi. Sunat subuhnya aja tuh itu lebih hebat, lebih berharga
lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pahala sunnah subuh aja, apalagi sembahyang subuhnya. Jadi kalau berbicara pahala, luar biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini jam 21:08 ya. Maksimal jam 10 lah ampihan segala paling lawas lah supaya kekanakan kesian. Paling lawas kecuali pian bukuriak semuaan lagi semuaan terus kita sampai kapanpun semuanya bukuriak lagi, acungkan tangan terus ke jam 10 dia 10 terus ya, ayo malam minggu juga kalau tuh. Nah kalau kada jam 10 lah maksimal, senang kada senang pian ulun tetap sampai jam 10. Karena apa? Ulun menghargai benar ini panitia masjid ini buju-buju menghormati benar mau undang ulun nih. Yang pertama mau undang ulun mungkin berberkah juga kalau yang pertama mau undang ulun itu ini masjid ini berapa bulan, sebulan setengah kah 2 bulan kakak ingat juga ulun ini yang mau undang betul siapa orangnya ulun kan tahu juga yang orangnya lucu-lucu juga orangnya pinanya siapakah gambarnya itu siapa yang undang pokoknya adalah mau undang ini tanggalnya makanya kada menentukan tanggalnya inyapang dulu tapi emang jauh pas itu tak malam Senin kan wadah Burudin kada kawa. Nah lalu dipindah ke malam minggu ini. Malam minggu ini yang pertama mau undang ya, terima kasih banyak. Artinya ulun dihormati benar itulah, dihormati, senang kada ulun dihormati, senang kita kada boleh gila hormat, minta dihormati kada boleh, tapi cari orang yang pintar menghormati kita, itu yang harus. Copian cari aja bakal kawalan haur menyembati kita terus, sakit hati. Tapi kita jangan minta dihormati. Dan kita tahu kalau kita punya keistimewaan, tahu kita, tapi kita jangan minta diistimewakan kan gitu. Tapi ada aja karena Allah Ta'ala menempatkan kullu syai'in maziyah, kullu syai'in maqam. Setiap sesuatu punya keistimewaan, punya maqam, tempat masing-masing. Oleh karena itu tempat Allah Ta'ala yang berada, bahwa Allah Ta'ala adalah pemilik segala kemuliaan, yang Allah Ta'ala yang memberikan kemuliaan kepada kita dan bisa juga mencabut kemuliaan itu. Oleh karenanya supaya kita tetap dimuliakan Allah Ta'ala di tempat yang semulia-mulianya, selama-lamanya kita di tempat mulia, mari kita bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Kenapa saya sebut kita bersyukur kepada Allah? Ini juga kalau dijadikan duit, fadilah, keistimewaan, keutamaan kita hadir di tempat ini kalau dijadikan duit nih lah. Anak minta berapa pian? 1000 triliun satu orang. Kalau kada percaya, kalau dijelaskan secara rinci, ya insya Allah 3 jam lah kita, 3 jam, tapi kada 3 jam, sekitar jam 10 kita ampihan. Artinya di tempat lain kita rincikan bahwa kehadiran kita ini betul-betul mempunyai nilai yang luar biasa. Insya Allah kita akan paham, akan ngerti begitu berharganya kehadiran kita pada ketika memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kita bersyukur juga kepada Allah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan nabi untuk kita. Kita dijadikan umat Nabi Muhammad, syukur lagi kita. Nang kayak apa cara syukurnya dengan Nabi tadi? Lalu kita bersyukur kepada Allah dijadikan Nabi Muhammad sebagai Nabi kita, yang di kuburan kita ditakuni karena berataan pian ditakuni, ditanyai marrabbuka wa man nabiyuka, ya kalau tah siapa nabi ikam, siapa nabi ikam? Muhammad nabi, ya kalau tah Muhammad nabiku. Siapa laki ikam?
Haji Subandi lakiku bangga bini. Kenapa? Bini lakinya baik, senang. Apalagi Rasulullah. Rasulullah luar biasa. Rasulullah kedengaran aja kalau ibu-ibu lah. Alhamdulillah. Rasulullah nabiku. Syukur kita Nabi Muhammad jadi nabi kita. Ayo kita langsung gas, tancap gas, karena waktu kita sedikit. Tancap gas tentang nabi kita, apa yang dibukakan Allah Ta'ala. Mudahan sama-sama kita jangan sampai keluar ulun, terutamanya karena rancak-rancak menyebut ini. Mudah-mudahan bertambah cinta dengan nabi dan paham kedudukan nabi kita, paham akan kedudukan nabi kita. Pertama, tentang kelahiran nabi kita. Nabi kita ketika menjelang kelahiran sampai kelahiran beliau itu arsy dihiasi, kursi Allah dihiasi, alam semesta dihiasi, langit dan bumi terhiasi, burung-burung berkicau gembira akan lahir yang luar biasa loh. Tidak main-main nabi kita ini lahirnya. Malaikat siap-siap bertasbih, bertahmid kepada Allah, bersyukur ini akan datang orang luar biasa. Yang kerepotan waktu itu iblis dan setan yang kerepotan waktu itu. Berhias. Pian tahu langit dan bumi ini kita kumpulkan jadi satu, ditaruh di atas kursinya Allah, bukan kursi nang kayak ini dibayangkan lah. Itu nang kayak cincin diletakkan di cincin itu langit dan bumi, kursinya Allah Ta'ala itu kayak gunung tuh. Kemudian dikumpul lagi kursi dengan langit dan bumi, dikumpul ditaruh di arasnya Allah Ta'ala, itu kayak cincin lagi diandak di gunung. Begitu besarnya kekuasaan Allah, semua itu gembira dengan kelahiran Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu sudahlah, diingati inilah, kita camkan ini sama-sama bahwa Nabi kita tuh hebat sekalinya. Nah, tapi hebatnya karena pembualan. Kayak Pak Subandi kan tawadu orangnya, anggota DPR, wakil anggota DPR. Siapa tahu karena satu saat jadi ketua DPR kaya kalau tuh. Tapi mudah-mudahan maju kampung ini berkat ada orang-orang pejabat yang peduli di agamanya. Jangan sampai tuntung jadi pejabat anyar tapi untungnya itu bagus saja juga. Tapi ketika menjabat alhamdulillah. Kita kembali ke Nabi. Dihargakan Nabi itu. Bahkan sebelum kelahiran beliau, Sayyiduna Isa alaihissalam sudah memperingati maulid Nabi sebelum lahir. Kalau sesudah lahir, kenapa sih memperingati maulid Nabi? Sidin mengatakan, mana mau mengingatkan kalau Nabi kita tidak punya keistimewaan? Karena ujar Nabi Isa akan datang Nabi sesudahku namanya Ahmad. Nama Nabi kita kan di langit Ahmad, di bumi namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahir Nabi, sudah lahir Nabi luar biasa. Lahir dalam keadaan sudah berkhitan. Satu riwayat, lahir dalam keadaan sudah tidak ada lagi tembuninya, sudah sempurna. Lahir dalam keadaan bersyukur, lahir dalam keadaan bersin. Sujud Nabi itu yang di mana itu? Yang di Maulid Diba, sajidan syakiran, bersyukur kepada Allah karena begitu alhamdulillah. Mak itu memang ada kejadian yang kayak itu, faktanya seperti itu ya. Luar biasa Nabi kita ya. Ibundanya waktu mengandung Sayyidatuna Aminah, waktu mengandung beliau tidak pernah wala tashku minhu alama wala ilala, tidak pernah mengeluh sakit atau ada penyakit di kandungannya, kadada. Malah Siti Aminah selalu bermimpi indah, bahkan didatangi Jibril, dikabari kabar baik, tambah nyaman Sidin. Kenapa? Karena Nabi diutus rahmatan lil alamin. Di ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, keberadaan Nabi itu
membawa keberkahan bagi orang lain. Makanya kita bukan kayak Nabi juga. Ini kita kisah Nabi dulu. Kita melihat luar biasanya Nabi kita. Luar biasa kalau tuh. Dan bercahaya badan beliau sampai ke Kekaisaran Romawi. Cahayanya itu patung-patung sesembahan berhala, sesembahan orang Quraisy di sekitar Ka'bah rabah berataan. Api Majusi yang 1000 tahun kada pernah padam waktu malam kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di langit sejak itu bubuhan dukun kada lagi valid beritanya, karena langit menurut ilmu fisika, ilmu astronomi, bahwa suara ini akan ditampung di langit sana, suara kita ini. Jadi apapun ma yalfizu min qaulin illa ladaina raqibun atid akan ditampung di semua suara kita, mulut-mulut kita, mulut yang memfitnah, mulut yang menyambati orang, selama itu tidak minta ampun dengan orang tersebut, suara itu akan terpelihara baik. Kalau tidak minta ampun, kalau dia minta ampun, di-delete itu suara-suara kita menasihati orang, suara membaca selawat, suara membaca Quran, berzikir, dibawa bersembahyang, suara memuji kawal. Kalau teman punya keistimewaan, itu kita puji. Kalau kita kadang mau memuji, berarti ada penyakit di kita, memang pantas. Tapi kalau orang tidak punya keistimewaan, kita puji, itu mah ada-ada namanya. Nah, ini kita kembali kepada Nabi kita. Luar biasa sih, Den. Itu Raja Abraha. Kenapa ini anak itu pas pada saat Nabi hendak lahir? Ya, kalau Abraha itu anak menyerang Ka'bah, mau menyerang Ka'bah. Kenapa Abraha mau menyerang Ka'bah? Karena ada suntikan dari bubuhan yang gila di daerah lain Mekah, karena mereka merasa tersaingi. Mekah ini tempat pusat perekonomian, ya, dinamika masyarakat maju di sana karena ada Ka'bah, ada sumur Zam-Zam, ya, maju masyarakat itu. Lalu mereka mau Raja Abraha menghancurkan Ka'bah, ini hendak mula Ka'bah juga sorangan di situ supaya pusat perekonomian pindah ke sana. Itu kayak itu tuh maksudnya. Nah, pada saat itu Nabi dilahirkan. Pada saat Raja Abraha hendak menyerang, siap-siap menyerang, sudah ada perencanaan itu, datanglah Abu Thalib. Abu Thalib datang ke Raja Abraha. Raja Abraha terkejut. Ujar Raja Abraha, ini mau menyerang, ikam hendak berurusan kajar. Tuan mau berurusan tentang atau nego atau apa kalau bahasa orang anak perang ini. Anak ini kah mempermasalahkan aku anak menyerang Ka'bah itu kah? Takutan juga kan Raja Abraha, karena ini tokoh Quraisy Abu Thalib, kada kegampangan. Ujar Abu Thalib, aku datang ke sini bukan untuk urusan penyerangan ikam hendak menghancurkan Ka'bah, kada. Aku ke sini hendak menagih hutang ikam lawan aku. Ikam maambil untaku 100 ikung, bulikakan untaku. Itu aja. Jadi masalah Ka'bah, apa aku ngurusi Ka'bah itu? Itu bukan urusanku, itu urusan Allah Tuhanku. Itu ujar Abu Thalib tuh. Itu urusan Allah Tuhanku, Tuhannya Nabi Ibrahim juga, yang aku beriman kepada Allah dan Tuhannya Nabi Ibrahim. Itu dalil bahwa Abu Thalib beriman matinya. Adapun dalil bahwa Abu Thalib diminta banar, Nabi hendak banar supaya pamannya ini karena membela dengan nyawa dan membesarkan Nabi, mulai halus Nabi, mulai umur 8 tahun sampai jadi Nabi, dijagai sidin. Abu Thalib menjagai. Ujar Nabi, ana wa kafirul yatim hakadha fil jannah.
Mudah-mudahan ulama kita mendengar. Nah, kalau tak salah ampun ulun ini, bahwa aku dengan anak pemelihara, pengasuh anak yatim seperti ini di dalam surga. Sekarang Abu Thalib adalah memelihara yatim yang terbaik, yatim pilihan Allah. Masa kada bukan hanya memelihara, menjaga dengan nyawanya, dengan kehormatannya dijaga. Lalu menjelang wafatnya Abu Thalib, kan disebut amul hazan, jan, sedih. Nabi kan kehilangan, bukan sedih yang dimaksud, sedih secara manusiawi. Kalau secara Nabi kada pernah sedih, wali aja kada pernah sedih. Secara manusiawi, kehilangan orang yang dicintai, kehilangan. Kalau Nabi, mustahil Abu Thalib masuk neraka. Lalu Quran yang menyatakan begini sejarahnya, supaya kita jangan, ini perlu diluruskan karena kehormatan Nabi kita ada di sini. Kita jaga kehormatan Nabi kita jaga adab dengan Nabi kita, terutama adab keluarganya ini. Ini keluarganya pamannya kalau tuh. Jadi ketika menjelang wafat itu Abu Thalib sudah garing menjelang wafat, ditakuni diminta dengan sangat oleh Nabi, pian manai baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu wa annaka rasulullah. Kada mau sih Den, kada mau. Kalau pian kada mau asyhadu an la ilaha illallah, biar kada usah nyambat ngaran kok, tetap sin kada mau. Kenapa? Karena strategi waktu itu Abu Thalib, kalau aku mengucapkan syahadat walaupun asyhadu an la ilaha illallah aja, karena pada saat itu Abu Jahal dengan konco-koncone, koroninya bakalan mengganggu kemanakannya. Kayak itu. Lalu Nabi meminta benar, turunlah firman Allah Ta'ala, innaka la tahdi, sesungguhnya engkau ya Muhammad, ya asyrafur rasul, kekasihku Muhammad, kada bakalan bisa memberi petunjuk orang yang engkau cintai, Abu Thalib ini. Ayat itu bukan titik sampai di situ, masih koma. Walakinnallaha, akan tetapi Allah, yahdi, akan memberi man. Man kalau bahasa Arab, orang belajar bahasa Arab, man itu aidnya, kembalinya ke Abu Thalib. Akan tetapi Allah Ta'ala yang memberi orang yang dikehendakinya. Walakinnallaha yahdi mayyasha, orang yang dikehendakinya. Siapa orang yang dikehendaki Allah? Masa orang lain? Yang disebutkan tentang Abu Thalib, berarti Allah Ta'ala yang bakalan memberi petunjuk. Tenang aja ya Muhammad. Kalau dibahasakan inya beriman aja dalam hati, beriman dalam hati, mengakui Allah sebagai Tuhannya Abu Thalib, dan mengakui kemanakannya itu adalah Rasulnya. Coba Abu Thalib hanya memandang Nabi kita sebagai Muhammad bin Abdullah, biasa-biasa aja, karena dia sudah melihat nur yang ada pada Nabi kita, melihat sebagai Rasulullah, maka beliau tidak lagi melihat Nabi, dia langsung kepada Allah. Sebelum Nabi lahir aja inya sudah beriman kepada Nabi. Walaupun sebenarnya Abu Thalib juga berada di zaman patrah. Beberapa alasan yang bahwa Abu Thalib itu betul-betul selamat daripada siksa api neraka. Mati beriman, beliau membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan itu, sahabat rancak membaca tabbat syada abi lahabi wa tabb. Al-Lahab itu kan paman Nabi. Sahabat itu satu mat-sumat itu dibacanya ayatnya, itu dibacanya. Nabi kada sarik bang, cuma Nabi betakun kada dakah lagi ayat lain itu terus. Karena itu, nah itu ya. Jadi ini Nabi kita ini mulai halus, memang luar biasa. Berapa kali beliau yang dibelah dada beliau, bukan berarti ada kotoran di situ. Itu hanya untuk pengajaran kepada kita. Beliau secara fisik dan secara rohani, kita secara maknawi selalu membersihkan batin kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sebelum wafat
sebelum lahir Abah Sidin sudah meninggal dunia. Kenapa? Di sini hikmahnya lagi bahwa Nabi ini betul-betul kehadirannya di muka bumi ini betul-betul di bawah bimbingan Allah, tidak lepas dari pengawasan Allah. Beliau tidak tergantung lagi kepada kedua orang tuanya. Jadi kada kalain otak Sidin Rasulullah. Nah, setelah beliau diangkat jadi Rasul, diperlihatkan Allah Ta'ala beberapa keistimewaannya. Memang ada ayat, Qul ana basyarum mislukum yuha ilayya. Katakan, hai Muhammad, kepada umat engkau semuaan, bahwa aku manusia seperti engkau, tapi yuha ilayya, aku diberi wahyu. Nabi berbicara, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi berbicara kecuali bicaranya itu wahyu. Kalau kita kan berbicara mengeradau, lain sudah dengan Nabi. Cara lahir kita aja lain. Nabi badan beliau harum, kalau Sidin bersandar itu beberapa hari itu tertahan bau harum. Jangankan itu, lewat di gang aja orang tahu bahwa Nabi sudah ada lewat di sini karena ada harum bekas beliau lewat. Kalau malam beliau berjalan Sidin malam hari berjalan, itu sahabat yang lain di dekat beliau tanpa lampu kan ada bahari, cahaya badan beliau itu bujur-bujur keluar cahayanya. Kalau ulun Pak Subandi atau Pian kan kalau kita sedang beribadah baik kelihatan bercahaya, muha kita kelihatan dan kayak ada bercahaya. Kalau Nabi bujur-bujur keluar cahayanya. Jangankan Nabi, cucu beliau Habib Nion yang di Ketapang kecil itu kan di Galeri Habib Nion, dan sejarahnya dekat sekali sama kita melihat bubuannya yang bercahaya awak Sidin. Ada orang juga bercahaya luar biasa, orang di Gang Rodoh situ nah bercahaya malam 21 Ramadan di jar Pak Ridwan, ngaranya Pak Ridwan itu rumahnya ribut orang, rumahnya keturunan cahaya dapat Lailatul Qadar. Sekalinya jar Sidin pas diselidiki kok pelaponku bocor, lampunya ke atas, jadi dilihat orang kira bercahaya. Sidin jopang berkisah itu mahal biu aja, pelaponnya bocor kan, jadi cahaya lampu di dalam rumah sampai ke atas itu lain, rumah bocor belum kawa membaiki atapnya aja. Nah, Nabi kita ayo samalah dengan kita, awak Sidin aja harum, kita bawa masam ya. Kalau atau saya buka sekalian juga sudah itu qaulul mu'tamad, pendapat yang banyak dipegangi oleh ulama. Sempian buka di Fathul Mu'in, keterangan di Fathul Mu'in itu bahwa fudola, istilahnya fudola, kalau kita kan yang keluar dari Nabi apapun kada najis, makanya para nabi, khususnya Nabi kita kada wajib istinja. Kalau kita istinja wajib, kenapa? Bau ya. Kalau bau, bahkan Ummu Aiman minta maaf, Ummu Aiman jangan sampai terbayang kami kita lah, itu meminum baulnya Nabi, kamihnya Nabi diminum. Ini ulun wani karena banyak yang mendengar kalau tagurakan mun salah. Keterangannya ada, hadisnya ada. Bahkan minum salah seorang sahabat disuruh Nabi patak ke tanah bekas bekam Sidin, darah bekam Sidin. Maka sahabat tadi tanam jarnya, jangan sampai dilihat orang sudah ditanam itu. Bubuliknya ujar Nabi, sudah ikam tanamkah tadi, ikam tanamkah? Sudah ya Rasulullah. Nabi tahu ikam tanam di mana, ulun tanam ke dalam parut ulun, jadi kada dilihat orang. Oh ujar Nabi, itu siapa yang bercampur darahnya dengan darahku, maka tidak bakalan dimakan api neraka. Nabi bukan pembualan tuh ya, beliau berkata firman Allah. Ini kita berbicara masalah tabarruk juga di dalamnya, bisa dibuka lagi, dan ini perkataan dipertanggungjawabkan.
Ya, artinya jangan bepandir, dipertanggungjawabkan secara keilmuan, ya. Nah, Nabi kita agung kalau beliau kalau berjalan siang diterik matahari, bayang-bayang sidin ke dada. Nabi kalau berjalan siang diterik matahari ke dada, bayang sidin. Kenapa? Kenapa? Semua alam semesta ini asalnya dari Nur Sidin, dan Nur Sidin dahsyat daripada matahari, tapi rahmat kada menyakiti. Rahmatan lil alamin Rasulullah. Dari segi fisik kada ada tandingnya. Mata, kalau orang melihat Nabi, kada ada lagi berpikir kalau pian melihati ulun, masih ada mungkin di celah-celah yang bisa ada celah untuk pian sambati. Banyak benar. Ya, banyak benar. Makanya kita disuruh baik sangka lawan orang. Allah Ta'ala bersifat sattar, yang maha menutupi, kita tutupi. Yang kita lihat orang itu baiknya aja, orang meninggal aja, asyhadu anna hadzal mayyit min ahlil khair, saksikan bahwa mayit ini termasuk orang baik. Apapun orang itu meninggalnya apa, asalnya orang Islam, sambat aja baik, siapa jar inya jahat, ay kita menyaksikan orang tuh pasti ada baiknya. Baiknya apa? Inya orang Islam baik sudah. Di mana lagi baiknya? Ika mendoakan tadi kan di takbir ketiga, Allahumfirlahu warhamu, jadi orang baik. Kalau sudah disaksikan ini orang baik, itu membiasakan. Tapi kalau Nabi kada ada celahnya untuk baik, untuk mencari jeleknya kada ada. Dulu orang Quraisy, bubuhan orang kafir Quraisy yang dia bukan benci dengan Nabi itu, ya. Ingat itu, mereka bukan marah kelakuan Nabi, kada. Mereka itu marah dengan Nabi itu karena Nabi hanya membawa agama tauhid, mengesahkan Allah, mereka menyembah berhala, itu aja. Adapun orang kafir itu menghormati benar dengan Nabi, dihormati benar, Nabi itu dimuliakan benar. Al-Amin kalau digalar tuh waktu umur 35 tahun itu, yang beliau waktu mau renovasi perbaikan Ka'bah itu terjadi hampir pertumpahan darah, karena bersoal masalah batu atau Hajar Aswad itu maandaknya siapa yang maandak. Sampai beberapa hari dibiarkan batu Hajar Aswad itu di situ, karena masing-masing kabilah andak itu kada ada anak masing-masingnya. Kalau yang ini kabilah ini yang manu, kabilah lain kada dapat. Akhirnya masalah itu didiamkan beberapa hari. Setelah beberapa hari rapat kembali mereka, punya akhirnya Allah Ta'ala beri ilham, mungkin wallahu a'lam, akhirnya mereka bersepakat, kita lihat aja esok siapa yang masuk pertama, ya, ke wilayah sini, masuk ke dalam pintu gerbang ini, yang pertama, orang yang pertama itu yang kita jadikan juru damai di antara kita. Pas dilihat Nabi masuk, gembiranya bubuhannya, ini pas banar langsung kada lagi buahnya berapa ini Al-Amin, yang ini orang yang Al-Amin itu artinya amin. Kalau bisa ngaran itu Muhammad Amin, jangan ditambahi Al-Amin, sebab alif lam itu ma'rifah khusus untuk Nabi aja. Amin, Al-Amin, Al-Amin, langsung bubuhannya menggalari, ini Al-Amin, ini yang pas banar. Bujur Nabi, ayo ujar Nabi, dikisahkan anunya, titik permasalahannya. Oke, ini ujar Nabi, diambil sidin, kain sidin, surban sidin, diandak. Nah, hanyar sidin andak batunya itu di surban sidin, angkat ikan beratan di ujungnya, diangkat yang kira-kira ditinggikan setinggi batu Hajar Aswad yang akan diletakkan. Nabi juga andak di situ. Itu bijaksananya Nabi melibatkan tetap semua kabilah mengangkat. Itu perlu menghargai, walaupun Nabi pada saat itu bisa aja langsung ambil sidin batunya, nih aku mandakakanlah, redo aja kalau ikan beratan, aman aja kalau Nabi mengambil jalur lagi bengalih sedikit. Nah, puas semuaan bubuhannya.
Makanya orang kafir kada pernah menyambat Nabi yang kada-kada. Nabi kalau mereka marah kepada Nabi, wah ini al-amin ba'anu lagi, banyak bubuan kita yang masuk Islam lagi, al-amin lagi nih mengalihkan banar, itu aja kada nak menyambati. Kecuali ketika itu yang menyambati Nabi orang munafik. Itulah kenapa munafik itu dikerak neraka, karena memang sangat menyusahkan dan memfitnah Nabi, memfitnah Siti Aisyah. Siapa? Orang munafik juga. Nah, Nabi dengan akhlaknya luar biasa. Beliau kalau melihat ke depan, ya, melihat ke depan jelas sudah. Beliau tanpa melihat ke belakang sudah. Sebagaimana beliau melihat ke depan, sama melihat ke belakang, kada perlu berbalik, melihat juga sama sekulilingan. Kemana aja sini memandang tembus berataan. Nur sebukuan Nabi hendak disamakan dengan kita lah, ya, cocoklah disamakan. Itu dari segi fisik. Dari segi cintanya dengan kita, cintanya Nabi dengan kita, kada usah dikesah bapak-bapak. Mulai di dunia Sidin rancak menangis untuk kita ketika Jibril membawa kabar tentang pahala umat Nabi Muhammad yang kelipatannya 10 kali lipat. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang beramal 1 dibalas 10. Nabi kada mau berhimmat. Nabi minta semalaman kepada Allah, ya Allah, minta terus sampai subuh. Akhirnya subuh datang lagi Jibril, Allah yuqru'kas salam, Allah Ta'ala kirim salam melawan pian. Umat pian digandakan lagi sampai 700. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbati ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ayat itu menyatakan berimpak 1 juta dibalas 700 juta. Itu batas minimal. Kalau ada janji di Quran, janji di hadis, ada janji 1 dibalas 700, itu batas minimal. Itu kenapa disebut itu kan banyak untuk kita. Kenapa Allah Ta'ala tahu kita mata duitan, lalu dijanji dengan duit-duit nengka itu, padahal kada 700, itu 7 juta, 7 miliar, 7 triliun seterusnya menyumbang. Apalagi untuk maulid Nabi, nangis juga Nabi. Bahkan juga ketika dikabarkan kita 1/4 aja masuk surga, nangis Nabi tiap malam, sehingga ujar Jibril, umat pian masuk surga beratan ujar Allah Ta'ala. Itu memperjuangkan ulun pian semuaan termasuk. Nabi kita menyayangi kita. Oleh Sahibul Maulid, Nabi kita disebut Al-Abil Akbar, ayah kita yang paling agung. Abah kita itu Nabi itu bahkan lebih hebat kedudukannya daripada abah kita sendiri. Di mana ujar Nabi kita, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kada sempurna iman bubuhan ikam berataan kecuali ikam mencintai aku di atas cinta ikam kepada abah ikam, anak ikam dan manusia semuanya. Kenapa kita mencintai Nabi? Karena beliaulah yang selalu memperjuangkan kita. Karena beliaulah yang selalu memintakan kita selamat di hadapan Allah Ta'ala. Karena beliaulah, jangankan pian-pian nih yang ahli surga berataan nih nah. Ini yang di dalam masjid, ibu-ibu berataan yang hadir malam ini nah. Kada mungkin pian hadir di tempat ini kalau kada cinta dengan Nabi. Maka ujar Nabi, almar'u ma'aman hab, seseorang akan bersama orang yang dicintainya. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintai aku, kena dengan aku di dalam surga. Kita ini Pak Ai Bu Ai, ibadah kita kada seberapa, kasihan, pas-pasan, belum lagi dosa bahari. Apa yang diandalkan di hadapan Allah? Cinta kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan Rasulullah. Nah, Nabi ini menyayangi kita benar. Bahkan kedudukan Nabi 18 menit lagi. Bahkan kedudukan Nabi di Quran disebutkan, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallamallah wa rafa
wa rafa'a ba'dahum darajat. Itulah para rasul. Allah Ta'ala yang bikin diskriminasi. Kalau kita bikin diskriminasi kada boleh. Kalau kita dibatasi oleh hukum, ada namanya asas legalitas, bahwa seseorang tidak bisa diberlakukan hukum terhadap mereka kalau tidak ada peraturan yang mengaturnya. Ya kalau Pak Subandi, kalau kita belajar hukum, dan itu semua ilmu hukum, masalah hukum, semua mengatur. Tetapi untuk Allah Ta'ala kan ada hukum bagi Allah Ta'ala. Terserah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak tunduk dengan hukum, karena konon hukum aturan alam semesta ini Allah Ta'ala yang mengatur. Hendak apa ikam? Kita kada boleh sombong, Allah Ta'ala boleh sombong. Allah Ta'ala ujar Allah Ta'ala, at-takabburu ridai. Takabur itu adalah sifatku, selendangku, maksudnya sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala mengatur, karena Allah Ta'ala begitu cintanya dengan Nabi kita. Begitu Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala tidak bisa kita langsung komunikasi dengan Allah. Kita tidak bisa langsung melihat Allah. Siapa di sini yang pernah melihat ya Allah? Kada pernah kan? Kalau cerita bahwa orang ketemu dengan sesama manusia bisa, tapi ada manusia yang luar biasa, seakan-akan kita melihat Allah, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Ta'ala muliakan Nabi kita tadi. Itulah para rasul. Tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd. Itulah rasul yang kami istimewakan, kami utamakan antara rasul satu dengan yang lainnya. Di ranking itu rasul. Di antaranya ada min kallamallah, ada yang jadi kalimullah Nabi Musa, dan diangkat derajat di antara mereka. Siapa yang paling diangkat derajat? Yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada riwayat hadis. Nah, hanya ini kita melihat kene endingnya nang kayak apa caranya kita kalau sudah tahu Nabi kita kayak itu, apa sikap kita dengan Nabi. Ini yang kita bawa bulik kena. Yang penting kita tahu sudah Nabi kita tuh dasar hebat. Hebatnya apa? Sidin kadang merasa hebat dalam kondisi seperti itu. Beliau tetap orang yang paling tawadu mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Coba hebatnya dalam kondisi paling hebat, maka beliau paling tawadu. Lalu ada satu riwayat menyatakan bahwa Allah Ta'ala memilih manusia, memilih Bani Adam, memilih manusia. Dipilihlah di antara manusia itu orang Arab yang terbaik. Kemudian di dalam orang Arab itu dipilihlah Quraisy, suku Quraisy. Di dalam Quraisy itu dipilihlah Bani Hashim. Di dalam Bani Hashim itu dipilihlah aku, ujar Nabi. Aku yang dipilih Allah Ta'ala yang paling mulia di antara semua itu. Nabi ini kada pembualan, kada bermaksud untuk berperagah, berbangga. Tidak, ini beliau menyampaikan apa yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dari manusia-manusia yang terbaik ada 313 rasul. Itu manusia terpilihan Allah. Kemudian yang diketahui secara tafsili, secara rinci, sampai namanya kita mesti tahu 25 rasul. Di antara 25 rasul itu, ya, di 25 rasul, 313 rasul, itu ada 124.000 nabi. Ya. Kalau rasul, nabi dan rasul. Kemudian di antara yang 25 terbaik dipilih lagi 5 yang terbaik, namanya ulul azmi. Ulul azmi. Kalau di masjid kalau di masjid Singapura ditulis tuh ulul azmi di Singapura, di anu tuh ulun bapada di masjid Singapura tuh jauhnya tak kasih tuh supaya pian tahu ulun pernah ke Singapura pembualan. Jadi tertulis ulul azmi Nabi Muhammad, baru Nabi Ibrahim, baru Nabi Musa, baru Nabi Nuh, baru Nabi Isa. Ini Nabi kita berataan, Nabi yang wajib kita ketahui. Ulul azmi Nabi kita terbaik. Lalu Nabi bersabda,
ana akramu bani adama alallahi wala fakhar. Aku inilah manusia yang paling mulia. Aku manusia yang paling mulia menurut Allah Ta'ala. Aku kada sombong. Itu Allah Ta'ala yang memuliakan Nabi. Allah Ta'ala yang memuliakan Nabi. Aku kada sombong, ujar Nabi. Wala fakhor. Tidak ada orang yang melihat Nabi kecuali saking mulianya Nabi itu bepandir paai lemah limambut. Kalau sidin bepandir, andai kata minta maaf banar ulun urung ma andaikan Nabi minta ampun dengan Nabi ini. Ya Rasulullah minta ampun ma andaikan pian. Andai kata Rasulullah datang duduk di sini, pian melihati di muka itu aja gin tenganga. Ibu-ibu, kalau pang ibu-ibu melihati orang ganteng kayak Nabi langsung hendak merungkau, minta maaf bulah nafsunya sebagaimana julak leha ma'anui Nabi Yusuf ya kalau tergoda-goda. Kalau bebinian melihat Nabi kada seperti itu karena rahmat Nabi. Jadi melihat Nabi langsung teduh hatinya, langsung senang, kada nafsu yang kelihatan. Datang Nabi begitu, Nabi orangnya berhati-hati. Nabi itu sidin nih kursi lah, sini situ hendak duduk, sidin kada mau langsung cek duduk kayak itu, kada. Sidin mata sidin padahal sidin melihat aja kalau di belakang, cuma melajari sahabat. Nah di sidin tangan sidin sambil duduk sidin melajari hidup hati-hati dalam keadaan sempurna tuh sidin. Tetap sidin hati-hati. Padahal sidin biar nak duduk langsung. Ada aja menjagai malaikat. Allah Ta'ala menjaga. Cuma sidin uswah. Kan tadi menjadi contoh. Nabi miskin lah. Kada miskin Nabi. Karena pernah satu saat Allah Ta'ala menawarkan 2 gunung dari emas. Nabi menolak. Karena Nabi supan. Karena Nabi datangnya bukan untuk itu. Karena kita bukan waktu kekanakan gini kada kayak kekanakan bermain. Karena kita bukan untuk itu datang di sini. Nabi kayak itu sugih Nabi itu. Cuma sini melajari wayah sugih, melajari nangka ini jadi orang sugih pemurah. Kalau jadi orang miskin dilajari nangka ini jadi orang miskin, jangan mengalihkan orang sugih kayak itu ya kalau. Jadi duduk sini. Jangan mengalihkan orang sugih. Nah, mulia Nabi kita tuh luar biasa. Yang hebat lagi, ingat kalau waktu Isra dan Mi'raj, sidin melangkah ke hadratullah. Allah Ta'ala kan kada bisi tempat, yang ada pada saat itu Nabi di situ. Ya kalau masuk ke hadratullah, masuk ke tuh, sidin ini ketujuannya dengan Jibril. Ulun kira kau masuk. Nabi itu ketujuannya kenapa? Saling mencintai dua ini. Kada kau masuk Jibril tadi. Terbakar uji Jibril. Itu bukti Nabi kita luar biasa. Waktu Isra Mi'raj ingat kalau tuh perjalanan ke langit itu ratusan juta tahun, miliaran juta tahun itu anyar sampai ke sana dengan kecepatan 300.000 km per detik. Makanya disebut burak. Barkun itu 1 cahaya, barkoni 2 cahaya, burakun beberapa cahaya. Kalau 3 cahaya minimal bahasa Arab 3 cahaya berarti sekitar 9 itu yang minimal 900.000 km per detik ke sana. Kalau kecepatan itu sudah miliaran tahun hanya sampai ke Sidratil Muntaha sana. Tapi Nabi dengan kecepatan luar biasa hancur lawak sidin. Kada hancur. Berarti Nabi jangan disamakan. Berarti pian ulun memfitnah Nabi ketika orang ingin memuji Nabi. Seperti Sahibul Burdah memuji Nabi habis-habisan. Belum sampai lagi, masih tertinggal kemuliaan Nabi yang lain. Pokoknya pian asal jangan menyambat Nabi aja, Tuhan selesai. Kalau kita kadang mau memuji Nabi berarti kita memfitnah, menganggap remeh Nabi kita. Apalagi pian menyamakan imbah doktor, profesor, doktor, dimana doktornya gin hanyar lalu merasa kayaknya sejajar dengan Nabi. Hati-hati kam, merasa sejajar dengan Nabi sama itu kadang menghormati Nabi. Karena Allah Ta'ala berpesan kepada Rasul, kepada para Nabi, wahai para Rasul dan Nabi, jangan sampai ikamlah, karena ini adalah tempatku menunjukkan akan kekuasaanku, supaya orang banyak tahu tentang aku melalui sini. Orang hendak melihat aku pemurah, lihat
lihat nabiku. Orang melihat aku penyayang, lihat nabi. Sebab mengimplementasikan ilmu ikam berataan kada kawa kecuali di sini, melihat di sini kawalah ikam melihat aku. Di sini aku melihat kesempurnaanku ku andak ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ikam para rasul, para nabi, kalau ikam menyamakan diri dengan mereka, merasa sama aja, apalagi merasa lebih tinggi daripada nabiku Muhammad ini, maka ku cabut kerasulan engkau. Makanya Allah Ta'ala menghormati nabi kita. Apa? Allah Ta'ala kasih batas maksimal. Wa rafa'na laka dzikrak. Ya Muhammad, sudah ku angkat derajat engkau. Bubuhannya umat engkau, ayu aja, puji aja setinggi-tingginya, kada bakalan kawa mengalahkan aku, karena aku pada tingkat tertinggi sudah. Wa rafa'na laka dzikrak, memuji engkau. Maka Allah Ta'ala memuliakan nabi kita. Lalu Allah Ta'ala kada pernah di Quran itu menyebut ngaran nabi kita. Kalau Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, ya Musa, ya Isa, ya Yahya. Tapi nabi kita pernah disebut Allah Ta'ala nama beliau, tapi itu pun disambung Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah secara langsung. Kenapa? Ta'ziman lahu sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah mengagungkan, memuliakan nabinya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau punya akhlak yang sangat agung. Allah Ta'ala memuliakan. Sekarang kita dengan nabi kita, ya, kalau tadi coba ulun kalau datang, walaupun ulun kada sarik misalnya pian Pak Subandi nang kayak apa memuliakan ulun, padahal ulun biasa-biasa aja. Ulun bobolang ini sekadar mana kotani bilik pian aja. Pak nih pengacara bapadah yang mulia al-alim Kiai Haji yang saya muliakan bersama, yang dihormati, padahal dalam keadaan ya, kalau andai kata beliau Pak Subandi ini, andai kata ya Pak Jamal, selamat datang Jamal ya, yang hendak ceramah kena ulun kada sarik, pian sarik kalau berataan ya. Kalau sarik dengan ulun aja tuh nangka itu, dengan ulun aja, apalagi Nabi sengaja hampir 1 jam ulun mengesahkan tentang keistimewaan Nabi tadi, supaya kita tahu, jangan sampai kita anggap remeh Nabi kita, supaya ada di hati kita terus Nabi ini karena Nabi itu selalu ada di sisi Allah Ta'ala, supaya kita memuliakan Nabi. Dengan memuliakan Nabi jadi obat bagi kita. Dengan memuliakan Nabi maka kita termotivasi untuk menjauhi larangan Allah. Dengan selalu cinta memuliakan Nabi, Allah Ta'ala ketujuh. Masa kita kada bisa menghormati Nabi kita? Makanya kalau ada ngaran Nabi Muhammad, kayak Nabi Muhammad, walaupun tulisan rasa keganangan, ini sekalinya nabiku, pian jangan ragu-ragu nyambat nabiku sidin ketujuh. Nabi aku, nabi kita loh, nabi kita. Ayo bayangkan, Pak Subandi itu lakiku, senang kalau kawalku, aku pernah ketemu dengan inya. Aku rancak melihat inya di waktu aku masuk ke MSA itu, ada sidin senyum di situ. Sekalinya gambar sidin kan. Nah, kan kawalku senang kalau kita, apalagi nabi, apalagi kalau pian kena dihadang nabi di kuburan, dijaga sidin di kuburan di padang mahsyar, sampai di sirat sidin jagai kita. Itu bapak-bapak lebih nyaman pian daripada masuk surga. Nikmat surga nang kayak apa, nyamannya nikmat surga, tapi tidak bisa mengalahkan kenikmatan ketika kita bertemu dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Surga itu adalah bagian daripada rahmat yang dititipkan dari Nabi. Nabi membagi. Makanya Nabi, jangan dipadahkan Nabi itu masuk surga karena ibadah. Sidin ampun surga, Bapak sidin ampun surga. Sidin ada kalau dikisahkan sidin masuk neraka, ya kalau bukan masuk neraka karena kejahatnya, karena melihati keadaan orang di dalam neraka adalah sidin sakit. Neraka kada sakit, semuanya alam semesta ini dari nur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maktu nur-nur Nabi terus jar. Yang pertama diciptakan itu hadisnya hadis doib. Kadu sampai kita mencari hadis doib, hadis apa? Itu ada di berjanji, itu ada di diba, ada di Maulid Habsyi. Maulid Habsyi itu ulama besar, wali besar. Kita 4 sidin aja. Apalagi Maulid ini dilakukan oleh Imam Hasan Basri, Imam As-Suyuti, Ma'ruf Al-Qarhi,
para ulama besar berataan itu kita kan usah berdalil gin. Cukup aja sudah ulama itu kada bakalan tasalah karena Allah Ta'ala juga menyuruh fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ikuti aja ulama menikam kada tahu. Nah apalagi tentang Nabi kita ini, kita muliakan, kita besarkan Nabi, keganangan dengan Nabi, lalu mulut kita tergerak untuk berselawat, mulai berselawat karena Allah Ta'ala berselawat. Masalah selawat ini apa? Allah langsung ijazahnya dari Allah, ya. Selawat langsung ijazahnya dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allah Ta'ala orang beriman berselawat berataan. Aku juga umpat berselawat lah. Coba aneh kalau di sejarah akal Allah Ta'ala kan kada perlu dengan makhluk apa sih berselawat dengan Nabi. Kada apa sih den. Kan kalau di akar sejarah Allah Ta'ala innallaha laghaniyun 'anil alamin. Allah Ta'ala kada perlu dengan alam semesta. Apa berselawat kepada Nabi? Karena Allah Ta'ala berselawat kepada Nabi untuk membuktikan bahwa Allah Ta'ala memuji dirinya sendiri melalui Nabi tadi, ya. Berselawat kepada Nabi, Allah Ta'ala memuji kepada Nabi karena Nabi selalu diangkat Allah Ta'ala derajatnya, dan orang yang paling diangkat Allah Ta'ala derajatnya, disitulah kumpulan sifat-sifat Allah Ta'ala yang terbaik yang bisa dipelajari, yang bisa diambil. Karena Nabi itu di Quran menyebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, jadi suri teladan yang terbaik. Bahkan Allah Ta'ala memesankan kepada Nabi kita, padahkan dengan umat engkau ya Muhammad berataan, kalau inya berpadah cinta dengan aku masih palsu cintanya, mesti inya ikut ikam dulu. Qul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah. Quran nek, kalau kau mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku dulu, ujar Allah Ta'ala itu menyuruh, ikuti aku dulu, ikuti Nabi dulu, ikuti Rasulullah dulu. Kalau kau sudah mengikuti Nabi, ittiba dengan Nabi, yuhibbukumullah, pasti Allah Ta'ala mencintai ikam. Bukan hanya dicintai Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, diampuni Allah dosa-dosa kita. Jadi mengikuti Nabi, ikut apa ujar Nabi, itu pertama dicintai Allah, yang kedua dosa diampuni, amalannya luar biasa. Untuk mendekat supaya kita bisa ittiba dengan Nabi, membaca salawat tadi. Salawat ini kedudukannya luar biasa. Neng kaya orang beribadah menghadap Allah, tapi kita kadang menghadap Allah, menghadap Rasulullah, tapi pahalanya pahala neng kaya menyembah Allah. Mayyuti'il rasula faqad ata Allah, siapa yang taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah. Quran juga memadahkan. Jadi mana jalurnya Nabi itu salah untuk diagungkan? Ya Rasulullah, kada apa-apa kita berkuriak, bukan menteriaki Nabi, memuliakan Nabi bahwa ini Nabi punya pangkat. Pian ada masalah, Nabi aja baca salawat dengan Nabi, baca salawat dengan Nabi. Itu orang anak tulak ke Mekah dengan abahnya, di perjalanan abahnya mati, di perjalanan meninggal abahnya. Begitu apa sakit dulu, sakit abahnya di perjalanan, singgahlah singgah di satu tempat. Abahnya berusaha inya mau obati abahnya. Lalu inya berusaha mengobati abahnya karena sudah upaya maksimal hendak mengobati abahnya, meninggal seketika itu. Meninggal abahnya, setelah meninggal langsung muhanya berubah jadi hirang, jadi hitam, lotong, hirang muhanya. Melihat itu sedih si anak tadi, sedih. Akhirnya kesedihannya dia di samping abahnya sedih, ditutuplah dengan sarung muha abahnya itu, ditutup pakai sarung. Nah, muha abahnya ditutup dengan sarung, guringnya menjagai abah tuh lah, ditutup kalau pakai guring. Ini kada main sinetron lah nih. Walaupun ulun ketujuh nonton sinetron cinta SCTP itu. Jadi ulun padahkanlah sinetron cinta SCTP itu yang dini harinya 2 kali, yang besoknya 2 kali. Habis liputan 6 tuh sekali. Nah, jadi ulun hafal cuman tuh masalah itu. Masalahnya kan ulun hendak belajar juga jadi orang yang romantis. Karena bini sudah 2 kan. Tinggal Mama Zainab dengan Mama Zaini, hendak ditambahi Mama Zainal. Nah, tolong informasi kalau di Babus Salam ada, ya saya terima. Iya. Yeah.
Karena ada pepatah mengatakan apa itu, pohon tiwadak bercabang 3. Apa tuh? Oh, kena aja sudah ini para habis kena aja kada ingat. Jadi guring ay kalau teguring abahnya meninggal ditutupilah muhanya kada purun, dijaga abah sampai teguring. Waktu guring bermimpi, sebujurnya nabi yang datang itu nya kada tahu. Bermimpi, di dalam mimpi itu ketemu ujarnya, bermimpi dengan laki-laki yang luar biasa kada pernah. Cobanya ini pian setuju, tapi jangan ada lagi kisah yang nyata. Kalau ini kan kisah di kitab, ini kisah yang nyata, orangnya seorang berkisah lawan ulun, 2 kalinya berkisah, dan ulun tahu orang tuh kadal kebakalan berdusta. Saksi nih Pak Peri ini hanya beberapa hari lalunya berkisah. Tapi ini aja dulu kita fokus. Jadi anak semuaan dikisahkan habisam. Ini waktu pangdianulah temimpi. Lalu datang laki-laki, aku kada pernah melihat laki-laki yang seganteng itu. Memang kada ada tandingnya Nabi kita. Dan bajunya kada pernah melihat, dalam mimpi aja mencium bau harum yang luar biasa, semarbak harum. Lalu datanglah orang tadi, yang laki-laki yang ganteng benar, datang langsung melewati aku, ujarnya melewati ulun yang anaknya dibekesa dengan Sofyan As-Suri waktu itu. Datang lawan ulun, langsung dibukalah muha abah ulun tuh masih hirang, lalu diusap beliau. Begitu diusap beliau, langsung muha abah ulun itu berubah, diusap. Begitu anak bajau yang orang mulia tadi, ya, yang ganteng tadi, aku pegang. Kalau bahasa Banjar aku bapiruhut itu bahasa Banjar, bahasa Jerman kah itu, bapiruhut, bepingkut di, bukan Nabi itu, memingkuti Nabi, model kada mau berpisah dengan Nabi, minta ampun maaf, pian siapa, ama ta'rifuni, ikam kada tahu kalau dengan aku, ana sahibul Quran, aku ini sahibul Quran. Nabi sekalinya, abah ikam ini, Nabi bepadah, abah ikam ini, baharinya aku tahu, abah ikam ini adalah musrifun ala nafsih, orang yang melampaui batas terhadap dirinya, artinya banyak dosanya. Dan aku akan datang kepada orang yang memerlukan dengan aku, bersalawat, inya ini ke-7 bersalawat kepada aku. Tapi ini kisahlah, bukan pembenaran dengan pian bersalawat lalu maksiat lainlah. Ini kita berbicara fadilah salawat, bukan salawat disuruh kita bermaksiat. Bukan karena berselawat disuruh kada Quran kada usah dibaca lah, dengan berselawat kada usah beristighfar lah, dengan selawat kada usah, justru dengan selawat semuanya harus meningkat, harus bersinergi dengan selawat ini. Nah, ini Abah Hikam dibantu karena berkat selawat Abah Hikam ini aku bantu. Setelah itu Nabi sudah berlalu, tebangun ulun, tebangun. Yang ini tadi, anak tadi, ini berkisah dengan Sofyan Suri. Sofyan Suri bertakun, kenapa ikam kulihat tawaf itu, orang tawaf bebacaan kan ada putaran pertama ini bacanya sampai putaran ke-7, lain-lain bacanya, ikam salawat terus. Kenapa? Karena kisahnya nang kayak ini tadi. Maka ulun, karena abah bersalawat, maka ulun keganangan abah tuh berbaca salawat terus. Yaitu, maka setelah aku terbangun kubuka muha abah, sekalinya sudah putih berseri lagi, kada lagi hitam. Berkat apa? Berkat berselawat kepada Nabi. Dan selawat kepada Nabi ini luar biasa. Allah Ta'ala umpat menggawi selawat itu. Semua ibadah Allah Ta'ala, sembahyang, puasa, haji, zakat, macam-macam ibadah disuruh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kada pernah menggawi kecuali satu, salawat. Allah Ta'ala menyuruh, tapi Allah Ta'ala duluan menggawi tentang salawat itu. Jadi mudah-mudahan dengan salawat ini ya bisa menambah-nambah cinta kita besarkan Nabi kita. Kada ada orang yang paling mulia selain Nabi kita.
itu kita jaga mulut kita untuk Nabi kita, orang-orang yang ada ta'alluq dengan Nabi kita, orang-orang yang berhubungan dengan Nabi kita, orang-orang yang mulia, anak cucu beliau, orang yang mengelola masjid, para guru, orang-orang baik, bini kita yang soleh, anak kita yang soleh, semua kita hormati karena berarti mereka semua ada hubungannya dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Terutama nama Nabi kita ganang, kita berselawat dengan Nabi dengan rindu, dengan cinta. Kalau kita sudah dengan rindu, dengan cinta, kita membaca selawat kepada Nabi, dengan kita letakkan Nabi, kita sayangi Nabi, bahkan kita minta, ya Allah, masukkan ulun ke daftar tamumu ke Baitullah, masukkan ulun ke daftar tamumu ke Madinah, daftar tamumu ke Madinah. Insya Allah kita akan berangkat ke sana walaupun kita kada berisi duit. Insya Allah akan bertemu dengan Nabi. Lalu kita di hadapan makam Nabi karena menetes maju mata itu bujur tertangis kita. Dulu ulun bekisahnya aja, sekarang menghadap dengan pian langsung ya Rasulullah. Nah, mudah-mudahan Maulid kali ini membawa keberkahan kepada kita. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, cinta kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan kita memahami bahwa Nabi kita itu betul-betul kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah untuk kita sembah? Bukan, untuk kita hormati, kita jadikan uswah, dan selalu kita terkenang-kenang setiap kapanpun, setiap detik jangan sampai kita lupa kepada Nabi, karena dengan ingat kepada Nabi itulah jalan kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Demikian, minta maaf terutamanya kepada Pak Subandi, minta maaf dan sekaligus terima kasih juga pembawa acara, panitia masjid Berataan, para masyarakat Berataan, minta ampun maaf, minta ridho. Mudah-mudahan kita berkumpul Berataan, mudahan kita di dalam surga. Mudahan tak kumpul di dalam surga Berataan kita, karena ujar Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintai aku, maka dia bersama aku di dalam surga. Pian mencintai Nabi, ulun juga mencintai Nabi. Mudah-mudahan kita di dalam surga Berataan. Insya Allah yang masuk dalam pagar masjid ini masuk surga Berataan berkat Nabi. Jangan kita aja masuk surga, dibayangkan anak bini kita, keluarga kita yang kada umpat masuk sini. Nah, mudahan masuk surga. Umat Islam semua mudahan diberi Allah Ta'ala keberkahan, masuk surga Berataan. Mudahan kita minta maaf, minta ridho. Hadanallahu yakum ajma'in, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.